Suamiku yang seorang dokter selalu menolak saat aku ajak berhubungan badan. Saat aku tahu kebiasaannya di tempat kerja, aku pun menangis. Ternyata aku Juwita. Aku seorang ibu rumah tangga biasa yang menikah dengan seorang dokter kandungan ternama bernama Arman. Selama ini, aku selalu merasa hidupku nyaris sempurna. Arman adalah sosok yang sabar, penyayang, dan sukses dalam karirnya. Banyak tetangga iri padaku karena memiliki suami idaman yang bergaji besar, tampan, dan terlihat begitu setia. Setiap kali aku keluar rumah, selalu ada saja bisikan-bisikan kecil yang terdengar. Lihat deh, suaminya Juwita pulang naik mobil mewah. Romantis sekali, masih sempat bukain pintu untuk istrinya. Aduh, kalau punya suami dokter ganteng begitu, rasanya dunia ini nggak ada masalah ya. Hidupnya pasti enak banget. Aku hanya bisa tersenyum ketika mendengar komentar itu. Dalam hati, aku bersyukur karena apa yang mereka lihat memang benar adanya, atau setidaknya begitulah yang kupercayai. Pagi itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng seafood buatanku memenuhi dapur. Dari arah kamar, kudengar suara langkah kaki Arman. Ia keluar dengan kemeja putih yang baru saja disetrika rapi, rambutnya yang hitam disisir ke belakang, dan wajahnya masih segar meski tadi malam pulang larut karena operasi darurat. Wangi sekali, katanya sambil mendekat dan mencium keningku. Istriku memang juara. Dokter-dokter lain sarapannya cuma kopi sama roti, aku dapat nasi goreng spesial setiap pagi. Aku terkekeh kecil. Kalau cuma kopi dan roti, nanti pasiennya malah kebagian dokter yang lemas. Jadi harus dikasih energi ekstra. Arman tertawa, lalu duduk di kursi makan. Ia membuka ponselnya sebentar, kemudian menaruhnya terbalik di meja. Aku sempat melirik, tapi tak bertanya apa-apa. Aku terbiasa melihatnya sibuk dengan telepon dari rumah sakit. Juwita, katanya sambil menyendok nasi goreng, aku ada jadwal operasi lagi sore nanti. Mungkin pulangnya agak malam. Kamu jangan tunggu ya, makan duluan saja. Aku mengangguk. Baik, men. Tapi jangan lupa makan siang, ya. Aku titip bekal, nanti sopir yang antar. Wah, beruntung sekali punya istri perhatian begini. Pasien saja nggak seberuntung aku, ucapnya sambil melirik nakal. Aku tersipu. Rasanya rumah tangga kami benar-benar penuh cinta. Namun, di balik senyum dan kata-kata manis itu, ada sesuatu yang kadang membuatku bertanya-tanya. Beberapa bulan terakhir, Arman lebih sering pulang larut malam. Alasan yang selalu ia lontarkan sama: pasien, operasi darurat, atau rapat mendadak di rumah sakit. Dan aku, sebagai istri yang percaya penuh padanya, selalu mengangguk dan tidak pernah mencurigai apapun. Siang itu, aku sempat berkunjung ke rumah tetangga, Bulani, yang sudah seperti kakak sendiri bagiku. Kami duduk di teras rumahnya, menyeruput teh hangat sambil mengobrol. Wita, kamu itu beruntung sekali, kata Bulani, menatapku dengan senyum. Suamimu dokter, tampan, sabar lagi. Istri mana yang gak bahagia punya suami seperti itu? Aku ikut tersenyum, tapi hatiku sedikit bergetar. Iya, Bu. Alhamdulillah, aku bersyukur. Arman memang baik. Kadang aku merasa terlalu berlebihan dipuji orang-orang. Aku ini kan cuma ibu rumah tangga biasa. Justru itu, Wita, gak semua laki-laki sukses bisa menghargai istrinya yang di rumah. Banyak loh dokter atau pengusaha yang akhirnya lupa keluarga. Tapi suamimu beda. Semua orang tahu betapa sayangnya dia sama kamu. Aku hanya mengangguk pelan. Dalam hatiku,
Aku ingin sekali percaya 100%. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini ada bayangan kecil yang mengganggu pikiranku. Malam harinya, aku menunggu Arman di ruang keluarga. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi ia belum juga pulang. Teleponku berdering, nomor Arman tertera di layar. "Halo, Men? Kamu masih di rumah sakit?" tanyaku. "Iya, sayang. Baru selesai operasi. Mungkin aku agak telat pulang. Kamu tidur dulu saja ya, jangan tunggu aku." Suaranya terdengar lelah, tapi tetap lembut. "Baiklah. Tapi jangan lupa makan malam. Aku taruh makanan di oven." "Iya, makasih banyak. Kamu selalu perhatian. Aku cinta kamu." "Cinta juga," jawabku pelan. Setelah telepon ditutup, aku memeluk bantal sofa. Ada rasa hangat, tapi juga ada kekosongan. Aku tidak tahu kenapa. Keesokan harinya, aku berbelanja ke pasar tradisional. Beberapa pedagang menyapaku ramah. "Bu dokter, belanja sendiri lagi?" Padahal bisa saja suruh Art atau belanja di supermarket mewah. Aku tersenyum sopan. "Nggak apa-apa, Mbak. Aku lebih suka begini. Bisa pilih langsung, sekalian ngobrol sama orang-orang." Tiba-tiba seorang pedagang sayur berbisik pada temannya, cukup keras hingga telingaku menangkapnya. "Pantesan Bu Juwita awet muda. Punya suami dokter kaya, pasti nggak pernah mikir capek." Aku pura-pura tidak mendengar. Padahal dalam hati, aku ingin berkata, "Kalian tidak tahu rasanya menunggu di rumah dengan hati gelisah. Kalian tidak tahu kalau kadang aku menangis sendiri karena kesepian." Namun, sekali lagi, aku menepis semua pikiran itu. Bukankah Arman sudah membuktikan cintanya setiap hari? Sore itu, ketika Arman baru pulang, aku menyambutnya dengan senyum lebar. "Capek?" tanyaku sambil mengambil jas putihnya. "Capek banget. Tapi semua hilang kalau lihat kamu," jawabnya, lalu mencium pipiku. Aku menatap matanya. Hangat, tulus, seolah tak ada yang ia sembunyikan. Namun, saat ia pergi ke kamar mandi, aku tanpa sengaja melihat ponselnya yang tertinggal di meja. Ada pesan masuk. Sekilas kulihat nama pengirimnya, Rina. Aku tertegun. Siapa Rina? Apa dia pasien? Atau rekan kerja? Aku tidak berani membuka pesannya, meski rasa penasaranku begitu besar. Ketika Arman keluar dari kamar mandi, ia langsung meraih ponselnya. Gerakannya cepat, seolah takut aku melihat. "Maaf, ada pesan dari pasien," katanya cepat. Aku hanya tersenyum tipis. "Oh, iya." Namun sejak malam itu, sebuah kerikil kecil mulai mengusik hatiku. Awalnya, rumah tangga kami terasa begitu harmonis. Aku sering merasa seolah hidup ini adalah hadiah terindah. Suami penyayang, anak-anak yang sehat, dan rumah besar yang penuh tawa. Tapi, pelan-pelan, ada hal yang mulai berubah. Halus, nyaris tak terlihat, namun cukup membuatku resah. Arman yang dulu selalu pulang dengan senyum lebar, kini lebih sering terlihat gelisah. Ia masuk rumah tanpa suara, menaruh tas kerjanya di sofa, lalu langsung meraih ponsel dari saku. Jarinya sibuk menari di layar, matanya terpaku, seakan aku dan anak-anak tidak ada di sekitarnya. Aku masih ingat sore itu. Aku baru selesai memasak sop buntut kesukaannya. Meja makan sudah tertata rapi. Anak-anak, Dira dan Aldi, sudah duduk manis sambil menunggu. "Papa pulang," teriak Aldi begitu mendengar suara pintu dibuka. Dulu, biasanya Arman akan langsung mengangkat anak-anaknya, memeluk mereka erat-erat, bahkan bercanda sampai mereka tertawa terpingkal. Tapi kali ini, ia hanya tersenyum singkat. "Iya,
Papa pulang, ucapnya datar, lalu berjalan melewati mereka begitu saja. Aku sempat menoleh, menatap wajah anak-anakku yang kebingungan. Dira menggigit bibir, sedangkan Aldi hanya duduk diam, ekspresi gembiranya sirna. Papa capek. Nak, jangan sedih ya, kataku sambil mengusap kepala mereka. Aku sendiri menahan perasaan aneh yang muncul. Ada jarak. Jarak yang dulu tidak pernah ada. Saat makan malam, suasana pun terasa berbeda. Biasanya, Arman akan bercerita tentang pasien-pasiennya atau sekadar menggoda anak-anak. Kini, ia hanya sibuk dengan sendoknya, sesekali melirik ponsel yang tergeletak di meja. Pak, hari ini Mama masak sop buntut. Kesukaan Papa. Loh, kataku mencoba membuka percakapan. Oh, iya, makasih. Ya, jawabnya singkat tanpa mengangkat kepala. Aku menelan ludah. Tadi di rumah sakit gimana? Banyak pasien. Ya? Hanya itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada cerita. Dira menatapku, seolah bertanya-tanya kenapa papanya begitu cuek. Aldi bahkan mencoba menghibur dengan cerita polosnya. Papa, tadi Aldi main bola di sekolah. Gol, Pak, 2 kali. Arman tersenyum tipis, tapi matanya tetap ke layar ponsel. Hebat. Cuma itu. Tidak ada pelukan, tidak ada antusiasme. Aku bisa merasakan dada ini seperti diremas. Beberapa hari kemudian, aku mencoba membicarakannya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku masuk ke kamar dengan segelas susu hangat. Arman sedang duduk di ranjang, lagi-lagi dengan ponsel di tangan. Men, panggilku pelan. Ia tidak mengangkat kepala. Aku duduk di sampingnya. Akhir-akhir ini, kamu kelihatan beda. Lebih sering diam, sibuk sendiri. Aku jadi khawatir. Arman meletakkan ponselnya sebentar, lalu menatapku dengan ekspresi datar. Aku cuma capek. Wit, jangan banyak mikir. Tapi, biasanya kamu selalu cerita sama aku. Entah itu soal pasien atau hal sepele. Sekarang, kamu kayak jauh sekali. Ia menarik napas, mengusap wajahnya. Wita, aku cuma butuh istirahat. Jangan diperbesar. Aku nggak mau ribut soal hal kecil begini. Nada suaranya membuatku terdiam. Aku tidak biasa mendengar Arman berbicara dengan cara seperti itu, dingin, defensif. Aku mencoba tersenyum meski hati terasa ngilu. Baiklah, kalau itu yang kamu mau. Aku cuma khawatir. Arman hanya mengangguk, lalu kembali meraih ponselnya. Malam itu, aku berbaring menghadap tembok, berusaha menahan air mata. Hari demi hari, perubahan itu semakin terasa. Pagi yang biasanya penuh canda saat sarapan, kini sunyi. Aku menyajikan makanan, tapi Arman lebih sering terburu-buru. Sayang, kamu gak sempat sarapan dulu? Tanyaku suatu pagi. Aku makan di rumah sakit aja. Ada rapat? Jawabnya sambil meraih kunci mobil. Bentar, aku bungkusin roti, ya. Udah. Nggak usah. Aku bisa beli sendiri. Aku terpaku di dapur, melihat pintu rumah tertutup dengan cepat. Anak-anak menatapku dengan mata bertanya-tanya. Kenapa papa nggak sarapan? Tanya Dira polos. Aku memaksa tersenyum. Papa sibuk. Sayang. Nanti kalau pulang, mama masakin makanan enak lagi buat papa. Padahal dalam hati, aku bertanya-tanya, apa benar hanya soal sibuk, atau ada sesuatu yang lain? Suatu sore, aku mencoba mengajak Arman bicara lagi. Kami duduk di ruang tamu setelah anak-anak tidur. Men,
Boleh aku tanya sesuatu? Ia menoleh sekilas. Apa? Apa kamu sudah nggak betah di rumah? Maksudku, kamu kelihatan sering gelisah. Kalau aku ajak bicara, jawabannya singkat. Kamu lebih banyak sama ponselmu daripada sama keluarga. Arman mendesah panjang, lalu mengusap pelipis. Wita, tolong jangan drama. Aku capek kerja seharian, sampai rumah malah ditanya hal aneh-aneh. Aku tercekat. Aku hanya ingin tahu apa yang kamu rasakan. Aku istrimu, men. Ya aku tahu. Tapi kamu jangan lebay. Aku cuma banyak pikiran. Selesai. Banyak pikiran soal apa? Rumah sakit? Pasien? Atau ada masalah lain? Ia terdiam sejenak, lalu berkata dingin, "Kamu gak akan ngerti." Kalimat itu menusuk hatiku seperti pisau. Aku menunduk, merasakan air mata mulai menggenang. Kalau aku gak ngerti, coba jelaskan. Aku ingin ada di sampingmu, bukannya malah dijauhkan. Arman bangkit berdiri. Sudahlah, Wit, aku gak mau bahas ini lagi, aku ngantuk. Ia masuk ke kamar, meninggalkanku sendirian. Aku duduk di sofa, meremas ujung dasterku. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Malam-malam berikutnya, aku semakin sering tidur sendirian. Arman kadang bilang ada pasien darurat, kadang bilang ada rapat mendadak. Saat pulang, ia langsung mandi, lalu tidur tanpa banyak bicara. Anak-anak pun mulai merasakan perbedaan itu. "Ma, kenapa papa jarang main sama kita lagi?" tanya Aldi suatu malam. Aku mengusap kepalanya, berusaha menahan sesak. "Papa capek kerja, Nak. Biar nanti kita doakan. Semoga papa sehat dan bisa banyak waktu buat kalian." Dira ikut bergumam, tapi aku rindu papa yang dulu. Papa yang suka cerita-cerita. Aku menutup mata sejenak. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Perubahan sikap Arman mungkin tampak sepele dari luar. Orang-orang masih melihat kami sebagai pasangan ideal. Tetangga masih sering memuji kesetiaan dan keharmonisan kami. Tapi aku tahu, ada jarak yang perlahan tercipta. Jarak yang dingin, sunyi, dan penuh tanda tanya. Aku tidak tahu kapan semua ini dimulai. Yang jelas, rumah yang dulu penuh tawa kini terasa asing. Sejak perubahan sikapnya yang halus, aku semakin sering mendapati Arman pulang larut malam. Dulu, sekalipun sibuk, ia selalu berusaha menyempatkan diri untuk makan malam bersama keluarga. Tapi kini, hampir setiap hari aku duduk sendirian di meja makan, menatap kursi kosong di sampingku, menunggu suami yang tak kunjung pulang. Alasannya selalu sama, banyak pasien, atau rapat mendadak di rumah sakit. Awalnya aku percaya. Suamiku seorang dokter kandungan ternama, wajar saja bila banyak pasien mendadak butuh pertolongan. Tapi semakin lama, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu sore, aku bertemu dengan Bu Ratna, istri dari dokter spesialis anak yang bekerja di rumah sakit yang sama dengan Arman. Kami berpapasan di toko bahan kue. "Wita, lama nggak ketemu. Gimana kabarnya?" sapa Bu Ratna ramah. "Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana?" "Baik juga. Kamu nggak ikut tadi acara arisan istri dokter? Aku kira kamu datang," katanya sambil memilih tepung. Aku tersenyum kaku. "Aku nggak sempat, Bu. Lagi sibuk di rumah." Padahal seru loh. Suamiku juga sudah pulang sore ini. Katanya, jadwal rumah sakit hari ini nggak terlalu padat. Aku tertegun sejenak. "Oh, begitu ya?" "Iya. Malah tadi mereka ngobrol-ngobrol di kantin sebelum pulang."
Dokter Arman gak ada, ya? Kukira dia sudah pulang duluan, ucap Bu Ratna tanpa curiga. Aku mencoba menutupi kegelisahanku dengan tersenyum. Mungkin Arman masih ada pasien, Bu. Oh, bisa jadi. Ya sudah, aku duluan ya. Aku hanya mengangguk. Tapi begitu Bu Ratna pergi, aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Kalau benar tidak ada jadwal padat, kenapa Arman bilang ada rapat mendadak? Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 11. Aku masih duduk di ruang tamu dengan televisi menyala tapi tak benar-benar kutonton. Dira sudah tidur di kamar, tapi Aldi masih terjaga, duduk di sebelahku sambil memeluk boneka kesayangannya. "Ma, Papa kok belum pulang lagi? Katanya tadi cuma rapat sebentar," tanya Aldi polos. Aku mengusap kepala anakku, berusaha tersenyum. "Iya, Nak, mungkin rapatnya jadi lama. Tapi aku kangen Papa," gumamnya, lalu menguap kecil. Aku menahan perasaan sesak di dada. "Sudah, tidur dulu ya. Nanti kalau Papa pulang, Mama bilangin kalau kamu nungguin." Aldi mengangguk pelan, lalu berjalan ke kamar. Aku menatap jam dinding lagi. Pukul 23.15. Teleponku berdering. Nomor Arman muncul di layar. "Halo, Men?" tanyaku cepat. "Sayang, aku pulang agak telat. Ya, ada pasien yang baru masuk. Kamu tidur dulu aja, jangan tunggu aku." Suaranya terdengar lelah, seperti biasa. Aku menggigit bibir. "Baiklah. Tapi kamu hati-hati di jalan, ya?" "Iya. Love you." Telepon terputus. Aku meletakkannya di meja, menatap kosong ke arah pintu. Benarkah hanya pasien? Beberapa kali, aku mencoba tidak memikirkan hal buruk. Aku menenangkan diri dengan berkata, mungkin dia benar-benar sibuk. Jangan berpikir macam-macam, Wit. Jangan jadi istri yang curigaan. Tapi setiap kali aku mendengar cerita dari istri dokter lain, bahwa suami mereka sudah pulang sore, hatiku kembali gelisah. Suatu malam, aku memutuskan menunggunya di ruang makan. Sop buntut yang kupanaskan sejak sore sudah dingin kembali. Jam menunjukkan pukul 12:30 pagi. Saat akhirnya pintu depan berderi terbuka, aku segera berdiri. Arman masuk dengan wajah lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya terkejut. "Aku tungguin kamu," jawabku datar. "Sudah kubilang jangan tunggu. Aku capek banget." Ia melepas jasnya dan meletakkannya sembarangan di sofa. Aku menatapnya tajam. Capek dari rumah sakit? Atau dari tempat lain? Arman berhenti sejenak, menoleh padaku. "Apa maksudmu?" Aku menarik napas dalam. "Men, aku bertemu istri Dokter Ratna kemarin. Katanya, rumah sakit nggak terlalu sibuk. Suaminya bahkan sudah pulang sore. Kenapa kamu bilang ada rapat mendadak?" Arman terdiam, lalu menghela napas berat. "Wita, kamu gak percaya sama aku?" "Aku ingin percaya, Men. Tapi bagaimana kalau ceritamu tidak sama dengan kenyataan? Aku istrimu. Aku berhak tahu." Nada suaranya meninggi. "Aku dokter. Kamu tahu gak seberapa sibuk pekerjaanku? Kadang rapat bisa dadakan, pasien bisa masuk kapan saja. Kamu pikir aku jalan-jalan, gitu?" Aku terdiam, dadaku sesak. Kenapa kamu jadi curiga begini? Bukannya mendukung, malah seakan-akan aku bohong. "Kamu gak tahu betapa berat pekerjaanku," katanya lagi, lebih keras. Aku menunduk, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. "Aku cuma ingin rumah ini terasa seperti dulu, Men. Aku dan anak-anak rindu kamu."
Arman menghela napas kasar, lalu meraih tasnya. Aku capek. Wit, aku nggak mau debat. Aku tidur dulu. Ia melangkah pergi, meninggalkanku sendirian di ruang makan dengan sop buntut yang sudah dingin. Hari-hari berikutnya, kebiasaan itu semakin sering terjadi. Arman pulang semakin larut, kadang lewat tengah malam, kadang bahkan menjelang subuh. Dira mulai menuliskan sesuatu di bukunya, lalu menunjukkan padaku. "Ma, aku bikin puisi buat Papa, supaya Papa cepat pulang." Aku membaca tulisan polos anakku. "Papa, aku rindu. Papa, aku ingin kita makan malam bersama lagi. Papa, jangan lama-lama pergi." Aku memeluk Dira erat-erat, menahan tangis. Bagaimana mungkin anak sekecil itu sudah merasakan kehilangan? Suatu sore, aku memberanikan diri lagi. "Men, aku mohon, kalau kamu ada masalah, katakan padaku. Jangan terus-terusan pulang larut. Anak-anak mencarimu. Aku pun begitu." Arman menatapku tajam. "Kenapa kamu ribut terus? Aku kerja untuk siapa? Untuk kamu, untuk anak-anak. Bukannya dihargai, malah ditanya terus." "Bukan begitu, Men. Aku hanya ingin kejelasan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Sudahlah, Wit, kamu terlalu banyak curiga. Aku muak ditanya-tanya seperti ini." Kata-katanya menusuk. Untuk pertama kalinya, Arman membentakku dengan nada tinggi. Aku terdiam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar sambil bertanya pada diriku sendiri. Apakah ini masih rumah tangga yang sama? Atau aku hanya sedang bertahan pada bayangan masa lalu yang sudah tidak ada? Pulang larut malam. Alasan yang selalu sama. Senyum yang semakin jarang. Kata-kata yang semakin dingin. Dan aku, Juwita, hanya bisa memeluk hatiku sendiri sambil berdoa. Semoga semua kecurigaan ini tidak benar. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, ada sesuatu yang tidak lagi sama. Sore itu, aku sedang merapikan ruang kerja Arman di rumah. Meja penuh dengan berkas-berkas pasien, buku-buku medis, dan beberapa resep yang berserakan. Biasanya, aku hanya membersihkan permukaannya, tapi kali ini aku merasa ingin merapikan sampai tuntas. Seperti ingin menyingkirkan kekacauan yang entah kenapa terasa sama seperti kekacauan di hatiku. Tas kerjanya tergeletak di kursi. Sebuah tas kulit coklat tua yang hampir selalu menemaninya ke rumah sakit. Aku membukanya, bermaksud sekadar mengeluarkan berkas-berkas kertas dan menata ulang. Tapi di antara dokumen, stetoskop, dan pulpen, mataku menangkap sesuatu yang membuat tubuhku seketika kaku. Sekotak kondom. Aku terdiam. Jantungku berdetak begitu kencang, seolah hendak melompat keluar. Tanganku bergetar saat meraih kotak kecil itu. Kenapa benda ini ada di tasnya? Pikiranku berputar cepat. Aku mencoba mencari alasan logis. Arman seorang dokter kandungan, wajar kalau ia sering membawa peralatan medis. Bisa jadi memang untuk pasien. Bisa jadi memang ada alasan profesional. Tapi, kenapa kotak ini tidak pernah kutemukan sebelumnya? Selama bertahun-tahun pernikahan kami, aku tidak pernah sekalipun melihat Arman membawa pulang benda semacam ini. Aku duduk di kursi dengan tubuh lemas, menatap kotak itu seakan benda kecil ini bisa menjawab semua pertanyaanku. Malamnya, ketika Arman pulang, aku sudah menyiapkan keberanianku. Anak-anak sudah tidur, rumah hening. Aku duduk di ruang tamu dengan kotak itu di meja. Arman masuk sambil menaruh tasnya, lalu tertegun saat melihat wajahku yang dingin. "Kenapa kamu duduk di sini, Wit? Kok kelihatan serius sekali?" tanyanya, mencoba tersenyum. Aku tidak menjawab. Tanganku meraih kotak itu,
lalu kuletakkan di hadapannya. "Ini apa, men?" Suaraku bergetar, nyaris pecah. Arman menatap kotak itu sejenak, lalu kembali menatapku. Wajahnya tetap tenang, bahkan terlalu tenang. "Itu dari rumah sakit. Untuk pasien KB. Jangan berpikir aneh-aneh." "Why?" jawabnya santai. Aku menelan ludah. "Untuk pasien? Kenapa ada di tas kerja kamu, bukan di ruang medis? Kenapa baru sekarang aku menemukannya?" Arman menarik napas, lalu duduk di sampingku. "Wita, kamu ini kenapa sih? Kamu tahu aku dokter kandungan. Kadang ada pasien yang konsultasi tentang kontrasepsi, dan aku harus sedia untuk contoh. Itu hal biasa." Aku menatap matanya, mencari kejujuran di sana. Tapi semakin aku menatap, semakin aku merasa ada yang ia sembunyikan. "Men, aku ingin percaya. Aku sungguh ingin percaya. Tapi jawaban kamu tidak membuatku lega. Kamu berubah. Pulang selalu larut, jawab singkat, dan sekarang aku menemukan ini." Suaraku tercekat. "Apa kamu bisa salahkan aku kalau pikiranku jadi kemana-mana?" Arman bersandar di sofa, menutup wajahnya dengan tangan. "Astaga, Wit, aku capek sekali. Kenapa kamu terus mencurigai aku? Kamu gak percaya sama aku lagi, ya?" Aku berusaha percaya. Aku akhirnya meninggikan suara. "Tapi kamu yang membuat semuanya jadi abu-abu. Kamu yang membuat aku ragu." Arman menatapku lama, matanya tajam. "Kalau aku bilang itu hanya untuk pasien, ya itu jawabannya. Kenapa kamu harus repot-repot cari arti lain?" "Karena sikapmu sudah berubah, men. Karena rumah ini bukan lagi rumah yang penuh kehangatan. Karena aku merasakan jarakmu makin jauh. Dan sekarang, benda ini menambah semua kecurigaan itu." Arman berdiri, mengambil kotak itu, lalu meletakkannya kembali ke dalam tasnya. "Sudahlah, Wit, aku nggak mau bahas lagi. Aku lelah." Aku berdiri, menahan air mata. "Lelah? Aku juga lelah, men. Lelah menahan curiga, lelah menunggu penjelasan yang tidak pernah jelas." Dia menoleh sebentar, wajahnya dingin. "Kalau kamu gak bisa percaya sama aku, lalu buat apa semua ini?" Aku terdiam. Kata-katanya seperti hantaman keras di dadaku. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Aku tidak tahu apakah aku terlalu berlebihan atau justru terlalu bodoh. Aku memeluk bantal, mencoba menenangkan diri. Bagaimana kalau benar itu hanya untuk pasien? Tapi bagaimana kalau ternyata aku sedang dibohongi? Aku ingin percaya pada Arman, tapi hatiku menolak merasa tenang. Esok paginya, aku masih belum bisa melupakan kejadian itu. Saat sarapan, anak-anak berceloteh riang, tapi aku hanya setengah mendengarkan. "Papa, nanti pulang cepat, ya? Aku ada PR matematika yang susah," kata Dira. Arman tersenyum tipis. "Iya, Papa coba pulang cepat." Aku menatap wajahnya, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi Arman begitu pandai menyembunyikan ekspresi. Seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah semua baik-baik saja. Siang harinya, aku tak tahan. Aku menelepon Bu Ratna. "Bu, kalau dokter-dokter di rumah sakit, biasanya mereka memang bawa peralatan KB di tas pribadi nggak? Ya?" tanyaku dengan suara hati-hati. Bu Ratna terdiam sejenak. Biasanya sih nggak. Why? Setahuku, itu disediakan di ruang medis atau farmasi. Kenapa memangnya?" Aku buru-buru mencari alasan. "Oh, enggak apa-apa, Bu. Cuma nanya aja."
Hati kecilku semakin gelisah. Malamnya, saat Arman tidur, aku menatap wajahnya lama. Suami yang dulu kucintai dengan sepenuh hati. Lelaki yang dulu membuatku yakin hidupku sempurna. Tapi sekarang, ada jarak. Ada rahasia. Ada kebohongan yang mulai menampakkan bayangnya. Aku menggenggam tangannya pelan, berharap masih ada sisa-sisa cinta yang nyata. Ya Tuhan, kalau memang aku hanya salah sangka, tolong tunjukkan kebenarannya. Tapi kalau memang ada sesuatu yang ia sembunyikan, beri aku kekuatan untuk menghadapi semuanya. Sejak saat itu, sekotak kondom di tas kerja Arman menjadi bayangan yang terus menghantui pikiranku. Benda kecil itu seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja, menghancurkan rumah tangga yang selama ini kusebut nyaris sempurna. Malam itu udara begitu dingin. Angin dari ventilasi kamar membawa aroma hujan yang masih tersisa sore tadi. Aku menatap langit-langit, gelisah. Seharian tadi, aku sudah menahan banyak hal di dalam dada. Tatapan kosong Arman saat makan malam, suaranya yang pelan dan seringkali berjarak, hingga cara ia buru-buru masuk kamar seakan tak ingin berbincang lebih lama. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati. Mungkin aku terlalu sensitif, bisikku dalam hati. Tapi semakin hari, perasaan itu semakin menyesakkan. Aku butuh kepastian, butuh kehangatan dari seorang suami. Dengan sedikit ragu, aku mendekat ke sisinya. Arman sudah berbaring miring membelakangiku. Matanya menatap ponsel yang tak pernah lepas dari tangannya belakangan ini. Aku mengulurkan tangan, menyentuh lengannya pelan. "Mas," bisikku lembut, berusaha menahan getar di suara. "HM," jawabnya singkat, tak menoleh. Aku menggigit bibir, lalu memberanikan diri. "Aku kangen sama Mas. Kita sudah lama nggak benar-benar dekat. Bisa nggak? Malam ini kita lebih banyak untuk berdua." Ia berhenti scrolling sejenak, tapi masih tak menoleh. Hanya terdengar napasnya yang berat. "Aku capek, Wai," katanya dingin. "Seharian di rumah sakit, pasien terus berdatangan. Aku butuh istirahat." Aku menelan ludah. "Aku tahu Mas capek. Aku cuma pengen ngerasa kalau kita masih sama seperti dulu. Masih ada aku di hati Mas." Baru kali ini ia menoleh, tapi bukan dengan tatapan lembut seperti yang kuharapkan. Matanya tajam, nyaris seperti menuduh. "Kamu egois, Wai," suaranya meninggi. "Kamu nggak lihat aku kerja mati-matian tiap hari? Kamu pikir aku mesin? Robot yang selalu siap kapanpun kamu mau?" Aku terdiam. Jantungku serasa diremas. Kata-katanya bagai tamparan di wajahku. Aku nggak bermaksud begitu, Mas," jawabku lirih. "Aku cuma rindu. Aku istri Mas, wajar kalau aku pengin merasa dekat lagi." Arman menghela napas kasar, lalu meletakkan ponselnya dengan suara keras di nakas. "Kamu selalu mikir kebutuhan kamu sendiri. Kamu nggak pernah ngerti beban aku. Jangan bikin aku tambah stres, Wai." Aku menunduk. Air mataku mulai menggenang, tapi kutahan mati-matian agar tidak jatuh. Aku tak ingin terlihat lemah, meski hatiku robek perlahan. Suara hujan yang tiba-tiba turun lagi di luar jendela, menambah dingin suasana. "Mas," suaraku bergetar, mencoba meraih tangannya. "Aku minta maaf kalau salah ngomong. Aku merasa kita makin jauh. Aku takut kehilangan Mas." Arman menggerakkan tangannya, melepaskan genggamanku. "Udah, Wai. Jangan lebay. Aku cuma butuh tidur. Besok aku harus operasi pagi-pagi." Ia memutar badan, kembali membelakangiku, dan dalam hitungan detik, kamar itu dipenuhi oleh kesunyian. Aku terdiam, membeku.
Rasanya seperti ditinggalkan meski ia ada di sampingku. Aku menarik selimut, menutup wajahku yang kini basah oleh air mata. Dalam hati, aku bergumam lirih, sejak kapan kita jadi seperti ini, Mas? Sejak kapan aku jadi orang asing di mata suamiku sendiri? Aku tidak tidur malam itu. Mataku menatap punggungnya yang tak lagi hangat seperti dulu. Punggung yang dulu selalu jadi tempatku bersandar kini terasa begitu jauh. Pagi harinya, saat ia bersiap berangkat, aku mencoba bersikap biasa. Mas, sarapannya udah siap di meja. Ia hanya mengangguk tanpa menatapku. Aku makan di rumah sakit aja. Udah telat. Aku terdiam, menahan rasa kecewa. Mas, kita perlu bicara baik-baik. Nanti aja, why? Aku buru-buru, jawabnya cepat, sambil meraih kunci mobil. Pintu tertutup. Suara mesinnya menghilang di kejauhan. Dan aku berdiri di ruang makan yang sepi, menatap meja penuh makanan yang tak tersentuh. Aku duduk, menunduk, menatap telapak tanganku sendiri. Apa aku salah? Apa aku terlalu menuntut? Bisikku pada diri sendiri. Tapi bagian lain dari hatiku berteriak, tidak. Aku hanya ingin diperhatikan. Aku hanya ingin dicintai seperti dulu. Namun, malam itu sudah memberi tanda yang jelas. Sesuatu telah berubah. Dan aku, Juwita, mulai merasakan ketakutan yang nyata. Ketakutan bahwa rumah tangga yang selama ini kubanggakan perlahan-lahan retak dari dalam siang itu, matahari terasa terik sekali. Aku berjalan ke warung dekat rumah untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Warung itu kecil, tapi selalu ramai dengan ibu-ibu komplek yang sambil belanja, sambil bertukar kabar, dan kadang juga gosip. Aduh, cabai naik harga lagi, gumamku sambil memilih beberapa genggam. Aku berusaha fokus dengan belanjaanku, tapi telingaku tak bisa menolak mendengar suara-suara di sekitarku. Dua ibu yang sedang duduk sambil menyeruput es teh berbincang dengan nada agak pelan, tapi cukup jelas terdengar. Bu, kamu sering lihat nggak? Dokter Arman itu? Suaminya Juwita. Iya, sering. Memangnya kenapa? Katanya, dia tuh sering mampir ke toko kelontong di ujung jalan. Tahu, kan? Yang dijaga sama si Maya itu. Oh, yang masih muda itu? Cantik juga orangnya. Iya, itu. Katanya mereka ngobrol lama banget. Sampai-sampai kalau ada pembeli lain, Maya suka nyuruh tunggu dulu. Lah, buat apa coba? Aku tersentak. Tanganku yang sedang memegang cabai hampir menjatuhkan semuanya. Sekilas aku melirik ke arah mereka, tapi buru-buru mengalihkan pandangan agar tidak terlihat mendengar. Aku sih nggak mau nuduh ya, tapi Dokter Arman itu kan tampan, mapan. Kalau deket sama janda muda begitu, ya bisa aja, kan? Lanjut salah satu dari mereka, suaranya agak berbisik, seolah-olah takut ketahuan. Dadaku langsung sesak. Aku menggenggam cabai terlalu erat, hingga beberapa bijinya berjatuhan ke lantai. Wajahku memanas, entah karena malu atau marah. Aku segera membayar belanjaan dan keluar dari warung tanpa menoleh lagi. Jalan pulang terasa begitu panjang. Kata-kata ibu-ibu tadi terus terngiang di kepalaku. Arman, ngobrol lama dengan Maya? Gumamku pelan, hampir tak percaya. Sesampainya di rumah, aku meletakkan belanjaan di dapur dengan kasar. Tanganku gemetar. Rasa tidak percaya bercampur dengan rasa penasaran yang mulai tumbuh seperti duri di dada. Sore itu, ketika Arman pulang, aku memberanikan diri untuk membuka pembicaraan. Ia baru saja mengganti baju kerjanya, duduk di sofa sambil membuka laptop. Mas, kataku pelan, mencoba terdengar santai. HM, jawabnya singkat tanpa menoleh,
matanya tetap tertuju pada layar. Aku menelan ludah, lalu bertanya, "Aku dengar, Mas sering mampir ke toko kelontong dekat rumah. Yang dijaga sama Maya itu. Benar, ya?" Arman mendongak, menatapku sekilas dengan ekspresi kaget, lalu terkekeh kecil. "Oh, itu toh? Iya, kadang mampir. Mau beli rokok atau minum aja?" "Rokok?" Alisku mengernyit. "Bukannya Mas nggak pernah ngerokok?" "Iya, ya cuma kadang-kadang aja. Beli minuman dingin, gitulah. Apa salahnya?" Aku memperhatikannya lekat-lekat. "Tapi, katanya Mas suka ngobrol lama di sana. Sampai orang lain nunggu." Arman langsung menutup laptopnya dengan bunyi klik keras, lalu menatapku lebih tajam. "Kamu dengar dari siapa?" Suaranya dingin, menusuk. Aku terdiam sejenak. "Dari tetangga, waktu di warung." "Nah, itu masalahnya. Why?" Arman mendengus kesal. "Kamu terlalu gampang percaya sama gosip kampung. Mereka itu nggak punya kerjaan, makanya suka ngomongin orang. Apa kamu juga mau jadi kayak mereka?" Hatiku tersentak. Aku bukannya percaya gosip, Mas. Aku cuma pengen tahu kebenarannya. Ya kebenarannya itu. Aku cuma mampir beli minum, ngobrol sebentar. Namanya juga kenal orang. Wajar kan ngobrol? Masa ngobrol sebentar aja dipermasalahin? Suaranya meninggi, membuat jantungku berdegup kencang. Aku menggenggam ujung baju rumahku erat-erat, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku bukan mau nuduh, Mas. Aku cuma khawatir. Aku merasa Mas akhir-akhir ini menjauh. Terus dengar bisik-bisik begitu, siapa yang gak cemas? Arman berdiri, menghela napas panjang, lalu menatapku dengan wajah yang campur aduk antara kesal dan lelah. "Sudah, why? Aku capek bahas beginian. Aku kerja dari pagi sampai malam buat keluarga, pulang malah dituduh macem-macem. Aku nggak mau dengar gosip itu lagi." Ia lalu melangkah pergi ke kamar, meninggalkanku yang terpaku di ruang tamu. Aku duduk diam, menatap lantai kosong. Air mata akhirnya jatuh juga. "Kenapa Mas nggak pernah mau jujur sepenuhnya?" bisikku lirih. Malam itu aku gelisah. Setiap kali mengingat percakapan tadi, hatiku makin sakit. Arman bisa saja benar, mungkin hanya gosip. Tapi, cara ia marah berlebihan, seolah menyembunyikan sesuatu, justru membuatku semakin curiga. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata yang enggan terpejam. Dalam hati aku berjanji, aku harus tahu kebenarannya. Apapun itu. Hari itu aku sengaja menunda ke pasar besar. Alasanku sederhana, aku ingin memastikan sesuatu yang terus mengganggu pikiranku sejak beberapa hari terakhir. Kata-kata ibu-ibu di warung terus menggema di kepala. Wajah Arman yang defensif ketika kutanya, dan perasaan aneh di dada yang makin sulit kutepis. Aku berdiri sejenak di depan toko kelontong yang dimaksud. Dari luar, toko itu biasa saja. Rak-rak penuh kebutuhan sehari-hari, beberapa minuman dingin di kulkas kaca, dan suara televisi kecil yang samar terdengar. Tapi entah kenapa, jantungku berdetak lebih cepat. Aku masuk dengan langkah pelan. "Selamat siang, Mbak," sapa seorang perempuan muda di balik meja kasir. Aku menatapnya sejenak. Jadi ini Maya. Kulitnya kuning langsat, rambut hitamnya digerai sederhana, tapi wajahnya manis. Senyum yang ia lemparkan sekilas terasa berbeda. Aku pura-pura menyapu pandangan kerak-rak. "Siang. Saya mau beli gula sama minyak, Mbak." "Oke, ada. Tunggu sebentar ya." Maya mengambilkan barang-barang itu. Aku memperhatikannya sambil berusaha tetap tenang. "Oh ya, kenalin.
Saya Juwita, istrinya Dokter Arman. Tangannya yang sedang meletakkan gula ke meja sempat terhenti sepersekian detik. Senyumnya masih ada, tapi jelas agak kikuk. Oh, iya, saya sering dengar nama beliau. Belanja di sini juga beberapa kali. Aku mengangguk pelan. Iya, saya sempat dengar. Makanya penasaran mau mampir. Maya tersenyum lagi, tapi aku menangkap kilatan gugup di matanya. Tangannya merapikan bungkus gula berkali-kali, padahal sudah rapi. Iya, Mbak. Soalnya dekat dari jalan besar. Banyak yang mampir. Aku menatapnya lekat. Suami saya sering lama di sini. Ya? Tanyaku datar, tapi dengan senyum kecil agar tidak terdengar menuduh. Maya tersentak sedikit, lalu tertawa kaku. NGG, ya paling ngobrol sebentar aja. Mbak, namanya juga kenal. Kadang cerita pasien, cerita kerja. Nggak ada yang gimana-gimana, kok. Begitu, ya? Aku mencoba menahan nada suaraku tetap tenang meski hatiku panas. Iya, Mbak. Maya buru-buru memasukkan gula dan minyak ke kantong plastik. Tangannya bergetar halus, jelas terlihat. Totalnya 30.000. Aku mengeluarkan uang, menyerahkannya perlahan. Makasih. Ya, lain kali saya mampir lagi. Senyum Maya tampak dipaksakan. Iya, Mbak. Sama-sama. Aku melangkah keluar toko dengan kantong plastik di tangan, tapi langkahku terasa berat. Begitu pintu kayu itu tertutup, aku berdiri di luar, menatap jalanan sepi. Hatiku semakin tidak tenang. Reaksi Maya tadi terlalu jelas, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Senyum kikuknya, cara ia buru-buru mengalihkan pembicaraan, bahkan tangan yang gemetar. Itu bukan reaksi biasa dari seseorang yang sekadar kenal pelanggan. Di perjalanan pulang, aku terus memikirkan hal itu. Kalau memang hanya ngobrol biasa, kenapa Maya harus setegang itu saat tahu aku istrinya? Sesampainya di rumah, aku duduk di kursi ruang tamu, kantong plastik belanjaan masih tergenggam. Suara jam dinding berdetak lambat, membuat ruang terasa semakin sunyi. Anakku yang kecil menghampiri. Mama, kenapa bengong? Aku tersenyum tipis, mengusap kepalanya. Nggak apa-apa, sayang. Mama cuma mikirin sesuatu. Dalam hati, aku bergumam, aku harus tahu lebih banyak. Kalau Maya menyembunyikan sesuatu, cepat atau lambat itu akan terungkap. Malamnya, ketika Arman pulang, aku menatapnya lama. Ia tersenyum tipis, seolah-olah lelah, lalu langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Aku menggigit bibirku. Senyum itu sangat mirip dengan senyum Maya. Senyum yang dipaksakan, senyum yang menutupi sesuatu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai yakin ada rahasia yang berusaha ditutupi Arman dariku. Malam itu udara begitu pengap, padahal jendela kamar sudah kubuka lebar. Aku gelisah, berulang kali menatap jam di dinding. Jarum panjang sudah melewati angka 9, tapi Arman belum juga masuk kamar. Suara televisi di ruang tamu terdengar samar, artinya ia masih di sana. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Sudah terlalu lama aku menahan. Setelah kejadian di toko dengan Maya, kecurigaanku semakin menumpuk. Tapi aku juga sadar, diam hanya akan membuat jarak di antara kami makin jauh. Dengan langkah pelan tapi mantap, aku keluar kamar. Arman sedang duduk di sofa, matanya terpaku pada layar ponsel. Sesekali ia tersenyum tipis, entah membaca apa. "Mas," panggilku pelan. Ia menoleh sebentar, lalu kembali fokus pada ponsel. Kenapa?" Aku mendekat, duduk di sampingnya.
Aku kangen. Sudah lama kita nggak benar-benar dekat. Malam ini, bisakah kita habiskan waktu berdua? Arman menghela napas panjang, menaruh ponsel di meja, lalu mengusap wajahnya. Why? Aku lagi pusing. Banyak pikiran soal pasien. Besok ada operasi penting. Aku nggak mood sama sekali. Aku menatapnya lekat. Mas, ini bukan soal mood. Aku istri Mas. Aku juga punya kebutuhan, punya rasa. Aku butuh kehangatan suamiku. Ia langsung menoleh padaku, wajahnya berubah kesal. Kenapa sih kamu maksa terus? Aku bilang lagi pusing, lagi nggak mood. Kamu nggak bisa ngerti itu. Aku menggigit bibir, menahan emosi. Aku ngerti, Mas. Tapi ini sudah kesekian kalinya. Selalu ada alasan. Capek, pusing, nggak mood. Sampai kapan? Apa aku ini masih dianggap istri atau enggak? Arman berdiri tiba-tiba, suaranya meninggi. Kamu tuh kenapa jadi cerewet begini? Aku kerja banting tulang tiap hari, pulang malah dituntut terus. Nggak cukup apa yang aku kasih. Aku ikut berdiri, air mata mulai menggenang. Yang aku butuhkan bukan cuma uang. Mas, aku butuh Mas. Perhatian, cinta, sentuhan. Apa itu terlalu banyak diminta dari seorang istri? Why? Kamu egois. Bentaknya. Kamu cuma mikirin diri sendiri. Aku ini manusia, bukan robot yang bisa nurutin semua maumu kapanpun. Dadaku bergemuruh. Aku merasa terluka, tapi juga marah. Kalau begitu, jujur sama aku, Mas. Apa benar ada orang lain? Maya, misalnya. Arman terdiam sepersekian detik, lalu mendengus keras. Astaga, jadi ini ya? Semua ribut ini gara-gara gosip murahan itu? Kamu lebih percaya ocehan tetangga daripada suamimu sendiri. Kalau Mas nggak ada apa-apa, kenapa selalu marah setiap aku tanya? Balasku cepat. Kenapa Mas menjauhiku? Kenapa Mas menolak aku terus? Wajah Arman memerah, tangannya mengepal. Aku capek. Why? Capek dengan tuduhanmu, curigamu, rengekanmu. Kalau kamu terus begini, aku bisa gila. Dengan gerakan kasar, ia meraih kunci mobil di meja, lalu berjalan cepat ke pintu. Mas, jangan pergi, teriakku panik, air mataku jatuh deras. Kita belum selesai bicara. Tapi Arman tidak menoleh. Pintu dibanting keras hingga dinding bergetar. Suara mobilnya menderu, lalu menghilang di kejauhan, meninggalkan aku berdiri sendirian di ruang tamu. Aku jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh. Suara tangisku menggema di rumah yang tiba-tiba terasa begitu sepi. Kenapa semua berubah begini? Mas, kenapa kau tega menjauhiku? Bisikku dengan suara parau. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di ruang tamu, memandangi pintu yang tak kunjung terbuka lagi. Dalam hati, aku tahu, pertengkaran itu adalah yang terbesar sejak kami menikah. Dan aku takut, itu bukan yang terakhir. Pagi itu mataku bengkak. Sisa tangisan semalaman membuat wajahku tampak kusut. Kopi di meja dapur sudah dingin, tak tersentuh sejak tadi. Aku hanya duduk termenung, menatap pintu rumah yang semalam ditutup dengan keras oleh Arman. Hatinya seolah ikut tertutup untukku. Ponselku berbunyi, tanda ada pesan masuk. Dari Rina. Why? Kamu di rumah? Aku mau main sebentar. Aku mengetik balasan singkat. Iya, Rin. Kesini aja. Tak lama kemudian, bel berbunyi. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Rina dengan wajah khawatir. Sahabatku sejak kuliah itu langsung memelukku erat begitu melihat keadaanku.
Ya Allah, Wai, matamu bengkak banget. Kamu habis nangis semalaman, ya? Tanyanya sambil menepuk-nepuk punggungku. Aku hanya mengangguk, menahan air mata yang hampir pecah lagi. Aku nggak kuat, Rin. Mas Arman makin jauh. Semalam kami bertengkar besar. Dia ninggalin rumah. Rina menarikku duduk di sofa. Ia menggenggam tanganku erat. Coba ceritain semuanya, pelan-pelan. Aku pun menceritakan dari awal. Perubahan sikap Arman, sering pulang larut, kondom di tas kerjanya, penolakan di ranjang, gosip tetangga, sampai pertengkaran semalam. Kata-kataku terhenti beberapa kali karena sesak di dada, tapi Rina mendengarkan dengan sabar. Ketika aku selesai, ia menarik napas panjang. Wai, kamu sadar nggak? Semua tanda-tandanya udah jelas banget. Arman bukan cuma sibuk kerja. Dia, kemungkinan besar ada orang lain. Aku terperanjat. Rin, jangan ngomong gitu. Aku masih pengen percaya sama dia. Dia suamiku. Rina menatapku serius. Wai, aku tahu ini sakit. Tapi jangan bodoh. Laki-laki kalau sudah sering menolak istrinya di ranjang, itu bukan sekadar capek. Itu karena hatinya sudah terikat ke tempat lain. Kata-kata itu menamparku keras. Air mataku mengalir deras. Tapi aku takut. Rin, kalau itu benar, aku takut dunia aku hancur. Rina mengusap pipiku, menghapus air mata. Wai, kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Dunia kamu bukan cuma dia. Kamu punya anak, kamu punya dirimu sendiri. Jangan biarin Arman permainkan perasaanmu. Aku terdiam, menunduk. Suaraku bergetar ketika berkata, aku cuma ingin rumah tangga ini utuh. Aku ingin anak-anakku tetap punya ayah. Rina menatapku penuh empati. Aku ngerti. Tapi kalau memang ada orang lain, kamu gak bisa terus menutup mata. Kamu harus cari kebenarannya. Wai, jangan biarin gosip yang ngomong. Kamu sendiri yang harus lihat dengan mata kepala. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Aku takut, Rin, tapi aku juga gak bisa hidup dengan rasa curiga terus. Aku harus tahu. Rina tersenyum kecil, mencoba menguatkanku. Nah, itu baru Juwita yang aku kenal. Perempuan tegar. Kalau kamu butuh bantuan, aku siap. Kita bisa cari cara buat buktiin. Tapi janji, apapun hasilnya nanti, kamu jangan jatuh. Kamu harus berdiri. Aku mengangguk perlahan, meski hatiku masih bergemuruh. Tapi ada secercah api kecil yang menyala. Tekad untuk mencari kebenaran, berapapun sakitnya nanti. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak hanya menangis. Aku mulai menyiapkan diri. Dalam hati aku berbisik, aku harus tahu, Mas. Aku harus tahu apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku malam itu. Jantungku berdetak tak karuan. Aku berdiri di balik gorden ruang tamu, mengintip ke arah garasi. Arman baru saja berganti pakaian santai, lalu bersiap keluar dengan kunci mobil di tangannya. Mas, kok malam-malam mau ke rumah sakit lagi? Tanyaku hati-hati, mencoba terdengar tenang. Arman melirik sekilas. Ada pasien mau operasi sesar mendadak. Aku harus ke sana. Aku mengangguk pelan. Hati-hati di jalan, ya. Tanpa banyak bicara, ia melangkah pergi. Suara pintu mobil menutup terdengar jelas, diikuti drum mesin yang meraung pelan sebelum mobil itu keluar dari halaman rumah. Tanganku bergetar saat mengambil kunci mobilku sendiri. Malam ini aku sudah menyiapkan diri. Jauh-jauh hari aku menyusun rencana setelah mendapat dorongan dari Rina. Kalau aku terus menutup mata, aku tidak akan pernah tahu kebenaran.
Aku menunggu beberapa menit agar jarak cukup jauh, lalu menyalakan mesin mobilku. Dengan hati-hati, aku mengikuti arah mobil Arman. Jalanan kota sudah mulai lengang, hanya lampu jalan dan sesekali kendaraan yang melintas. Aku menjaga jarak agar tak terlihat, meski rasa gugup membuat keringat dingin menetes di pelipis. Semoga dia benar-benar ke rumah sakit, bisikku, masih berharap kecil. Tapi semakin lama, hatiku semakin tak karuan. Mobil Arman tidak mengarah ke rumah sakit. Ia justru berbelok ke jalan kecil, jalan yang sudah sangat aku kenal, jalan menuju toko kelontong milik Maya. Dadaku berdegup makin keras. Aku menahan napas saat melihat mobilnya berhenti tepat di depan toko itu. Dari balik kemudi, aku melihat jelas, Arman turun, mengetuk pintu toko yang sudah setengah tertutup. Beberapa menit kemudian, Maya keluar dengan daster sederhana, menyambutnya dengan senyum kikuk. Namun, senyum itu terlalu hangat untuk sekadar pelanggan. Aku menutup mulutku rapat-rapat, menahan isakan yang hampir pecah. Arman masuk ke dalam toko, pintu ditutup rapat dari dalam. Jarum jam di dashboard mobilku terus bergerak. 15 menit, 30 menit, 1 jam. Dan pintu toko itu tak kunjung terbuka. Tanganku mengepal di pangkuan. Perih. Begitu perih rasanya melihat kenyataan yang selama ini hanya kudengar sebagai gosip. Kini, mataku sendiri yang menyaksikan. Aku menunduk, berusaha bernapas normal, tapi air mata tak bisa lagi kubendung. Mas, bagaimana mungkin? Aku istrimu. Aku yang selalu ada untukmu. Kenapa kau tega? Ponselku bergetar. Rina menelpon. Dengan tangan gemetar, aku menjawab. Wai, kamu di rumah? Suara Rina langsung bertanya. Aku terisak. Rin, aku lihat dia. Aku lihat Mas Arman masuk ke toko Maya. Udah 1 jam, dia belum keluar. Hening sejenak di seberang, lalu suara Rina terdengar berat. Ya Allah, Wai, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku ikut sakit dengarnya. Tapi dengar aku, jangan gegabah. Jangan langsung terobos. Kamu butuh bukti, bukan hanya emosi. Aku menggigit bibirku sampai terasa asin. Tapi aku nggak sanggup. Rin, rasanya kayak ditusuk berkali-kali. Aku tahu. Tapi kamu harus kuat. Pulanglah, Wai. Atau kalau kamu mau, aku bisa temenin kamu di sini. Besok, kita pikirin langkah selanjutnya. Tapi jangan kamu sendirian terus begini. Aku menutup wajahku dengan telapak tangan. Pandanganku kabur karena air mata. Aku nggak tahu harus gimana. Dengar aku, Wai, pulang sekarang. Kamu butuh tenang. Besok kita hadapi. Aku janji, aku akan ada di sampingmu. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar, lalu menatap sekali lagi ke arah toko itu. Pintu masih tertutup, lampunya masih menyala samar dari celah kaca. Akhirnya, dengan sisa tenaga, aku menyalakan mobil dan melaju pulang. Jalanan malam terasa asing, dingin menusuk hingga ke tulang. Dan di sepanjang perjalanan, satu hal terus menggema di kepalaku, aku sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Arman bukan lagi milikku seutuhnya. Malam itu suasana rumah begitu sepi. Aku duduk di ruang keluarga, menatap kosong televisi yang menyala tanpa suara. Arman baru saja pulang, dengan wajah lelah namun tetap tersenyum tipis seolah tak ada yang salah. Aku mau mandi dulu, Wai. Badan lengket sekali dari rumah sakit, katanya sambil meletakkan ponsel di meja. Aku hanya mengangguk, meski hatiku berdegup kencang. Begitu ia melangkah masuk ke kamar mandi, pikiranku langsung bergulat.
Pandangan mataku tak lepas dari ponselnya yang tergeletak di sana. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Tangan gemetar saat aku meraihnya. Dengan jantung hampir meloncat dari dada, aku membuka kunci ponsel yang untungnya masih sama. Tanggal ulang tahunku. Pesan WhatsApp terbuka. Aku menarik napas panjang, lalu menggulir layar. Dan disitulah aku menemukannya. Sebuah percakapan dengan nama kontak, M. Bukan Maya, seperti yang kuduga, melainkan hanya satu huruf. Tapi aku tahu betul siapa pemilik inisial itu. Tanganku bergetar semakin hebat saat membaca baris demi baris. M. Mas, aku kangen. Arman, aku juga, sayang. Nanti malam aku sempatkan mampir sebentar. M. Jangan lama-lama, takut istrimu curiga. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Arman, tenang aja, dia nggak akan tahu. Kamu itu yang paling aku cari. Mataku panas. Pandanganku mulai kabur. Tapi aku tetap melanjutkan membaca. Meski setiap kata seperti pisau yang menusuk ulu hati. M. Mas, aku masih ingat yang semalam, rasanya nggak mau lepas. Arman, haha, nakal kamu. Tapi aku suka. Kamu bikin aku ketagihan. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan mual. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Tanganku gemetar. Tapi aku memaksa diri untuk menekan tombol tangkap layar. Satu persatu bukti ku simpan. Suara air dari kamar mandi masih terdengar. Degup jantungku makin kencang, khawatir Arman keluar tiba-tiba. Tapi aku tidak peduli. Aku harus punya bukti, harus menyimpan kebenaran ini, meski rasanya tubuhku hampir ambruk. Saat aku menutup kembali ponselnya, pintu kamar mandi berderi terbuka. Arman keluar dengan rambut basah, mengenakan kaos putih longgar. Ia tersenyum santai. Wai, kamu belum tidur? Besok kan harus bangun pagi, katanya ringan. Aku buru-buru menyeka pipiku. Iya, Mas. Aku sebentar lagi tidur. Ia tidak curiga sama sekali. Duduk di sofa, meraih ponselnya, dan mengetik sesuatu dengan cepat. Aku tahu, ia sedang membalas pesan Maya lagi. Hatiku makin perih. Aku berdiri, berpura-pura menguap. Aku masuk kamar dulu, Mas. Ya, tidur duluan aja. Aku sebentar lagi nyusul, jawabnya tanpa menoleh. Aku melangkah masuk ke kamar, menutup pintu, lalu jatuh terduduk di lantai. Ponselku kugenggam erat dengan bukti tangkapan layar yang tadi kusimpan. Air mataku kembali mengalir deras. Ya Allah, ternyata firasatku benar. Semua kebohongan itu nyata. Arman benar-benar mengkhianatiku. Di tengah isak tangis, aku mengetik pesan pada Rina. Rin, aku punya buktinya. Chat mesra mereka ada semua di ponselnya. Aku nyimpen screenshotnya. Tak lama, balasan Rina masuk. Astaga, Wai, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi kamu harus tenang. Jangan langsung meledak sekarang. Simpan bukti itu baik-baik. Kita harus pikirin langkah berikutnya. Aku menatap layar ponselku, lalu menutup mata sambil menahan sesak di dada. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali kupejamkan mata, wajah Maya dan Arman selalu muncul, bercampur dengan suara-suara pesan cabul yang barusan kubaca. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah yang selama ini menjadi tempatku berlindung berubah menjadi penjara penuh kebohongan. Aku berdiri di depan toko kelontong itu dengan napas memburu. Tangan berkeringat dingin, kaki gemetar, tapi tekadku sudah bulat. Hari ini aku tidak akan pulang sebelum mendapat jawaban dari mulut Maya sendiri. Pintu toko terbuka,
Lonceng kecil di atasnya berdenting. Maya, dengan daster biru muda dan rambut terikat seadanya, menoleh padaku. Matanya membesar sesaat, lalu senyumnya kaku. "Oh, Bu Juwita, ada perlu belanja, ya?" Suaranya bergetar samar. Aku menatapnya lurus. "Tidak, aku kesini bukan untuk belanja." Senyumnya langsung memudar. Tangannya yang tadinya merapikan barang di etalase berhenti. "Maksudnya, Bu?" Aku melangkah lebih dekat, menjaga suaraku tetap tegas meski dadaku bergemuruh. "Berhenti ganggu suamiku." Maya membeku. Sekilas matanya melirik ke arah pintu, seolah mencari jalan kabur. Lalu ia tertawa kaku. "Aduh, Bu Juwita, jangan salah paham. Saya cuma jualan di sini, nggak pernah." "Jangan pura-pura bodoh," potongku dengan suara meninggi. "Aku sudah lihat sendiri Arman mampir ke sini malam-malam. Aku juga baca pesan kalian. Jadi jangan lagi berani bilang tidak." Maya pucat. Matanya berair, lalu tubuhnya gemetar. "Bu, saya nggak mau bohong lagi." Suaranya patah. Tiba-tiba ia menutup wajah dengan kedua tangan, lalu terisak. Aku menatapnya dengan campuran marah dan jijik. "Jadi benar? Kamu sengaja merebut suami orang?" Air mata Maya jatuh. "Bukan saya yang mulai, Bu. Mas Arman yang mendekati saya dulu. Dia bilang rumah tangganya dingin, dia butuh teman bicara. Saya bodoh, saya percaya. Aku hampir menamparnya saat itu juga, tapi kutahan tanganku. Nafasku tersengal. Sudah berapa lama?" Maya menunduk, suaranya lirih tapi jelas. 3 tahun, Bu." Kepalaku mendadak berputar. 3 tahun? Selama itu? Jadi bahkan di saat aku mengira rumah tanggaku bahagia, ternyata ada orang ketiga yang ikut mengisi ruang di hati suamiku. Aku memelototinya dengan air mata panas yang jatuh tanpa kendali. Dasar perempuan murahan. Maya terseduh, tapi lalu menatapku dengan wajah hancur. "Bu, saya bukan satu-satunya. Mas Arman, dia juga dekat dengan beberapa pasiennya. Ada ibu-ibu yang rutin kontrol, ada juga suster di rumah sakit. Saya nggak bohong. Saya sering dengar sendiri dia telepon mereka. Bahkan waktu saya kira saya satu-satunya, ternyata saya juga cuma salah satu." Aku nyaris pingsan mendengar itu. Lututku lemas, aku harus berpegangan pada etalase agar tidak jatuh. Dunia rasanya berputar. "Kak, kamu bohong." Suaraku bergetar hebat. "Kamu cuma mau menjatuhkan dia di mataku." Maya menggeleng keras sambil menangis. "Saya berharap itu bohong, Bu. Tapi itu kenyataan. Mas Arman, dia memang begitu. Saya pun akhirnya sadar saya hanya dipermainkan. Saya nggak bisa terus begini, saya capek." Aku terdiam. Lidahku keluh. Air mataku tak terbendung lagi, jatuh deras membasahi pipi. Rasa marah, sakit hati, jijik, dan kecewa bercampur jadi satu. Aku menatap Maya lama-lama, lalu berkata dengan suara parau, "Kalau yang kamu katakan benar, berarti Arman bukan hanya mengkhianati aku, tapi juga mengkhianati sumpahnya sebagai seorang dokter. Dia menjijikkan." Maya terisak semakin keras. "Saya minta maaf, Bu, saya salah. Tolong jangan sakiti saya. Saya hanya manusia lemah yang jatuh ke perangkapnya." Aku mundur 1 langkah, menatapnya dengan penuh kebencian. "Aku nggak akan menyentuhmu. Tapi dengar baik-baik, Maya, mulai hari ini, jangan pernah sekalipun aku lihat Arman datang ke tempatmu lagi. Kalau kamu berani, aku akan pastikan seluruh orang tahu siapa kamu sebenarnya."
Maya mengangguk cepat sambil terus menangis. Dengan hati hancur, aku keluar dari toko itu. Begitu kaki melangkah ke jalan, aku hampir jatuh. Nafasku pendek-pendek, dunia serasa runtuh di hadapanku. Suamiku, Arman, bagaimana kau tega? Bukan hanya satu, tapi banyak. Aku berjalan pulang dengan tubuh gemetar, tahu bahwa setelah pengakuan ini, hidupku tak akan pernah sama lagi. Hari itu aku sedang merapikan ruang kerja Arman. Biasanya aku hanya sekadar membersihkan debu atau menyusun dokumen seadanya, tapi entah kenapa, ada dorongan aneh dalam diriku untuk membuka laci yang selalu terkunci rapat. Kunci laci itu kebetulan tergeletak di meja, seolah semesta sengaja memberikannya padaku. Dengan tangan gemetar, aku memutar kunci dan membuka laci perlahan. Berkas-berkas menumpuk di dalamnya. Resep obat, laporan pasien, catatan pribadi. Namun di antara semua itu, ada sebuah amplop putih dengan logo rumah sakit tempat Arman bekerja. Jantungku langsung berdegup tak karuan. Aku menarik amplop itu, lalu membukanya. Lembar hasil laboratorium jatuh ke pangkuanku. Mataku langsung tertuju pada baris terakhir yang tertulis tebal. Hasil positif HIV. Aku terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Tangan yang memegang kertas itu gemetar hebat, seolah tubuhku kehilangan tenaga. Pandanganku buram, air mata langsung menggenang tanpa bisa kutahan. Ya Allah, bisikku lirih. Aku jatuh terduduk di kursi, memeluk kertas itu erat-erat. Air mataku pecah deras. Selama ini aku curiga dia berselingkuh. Tapi aku tidak pernah membayangkan pengkhianatannya bisa sejauh ini, bisa membawa penyakit yang begitu mengerikan. Arman, apa yang sudah kamu lakukan? Kepalaku dipenuhi bayangan buruk. Maya yang menangis di depanku, pengakuannya tentang pasien dan suster yang juga menjadi korban. Kini semuanya masuk akal. Semua kebohongan, semua penolakan, semua alasan palsu, ternyata hanyalah cara untuk menutupi dosa yang jauh lebih besar. Aku bergegas menuju kamar mandi. Muntah-muntah hebat, tubuhku bergetar hebat karena ketakutan. Pikiranku hanya satu, bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan anak-anakku? Suara pintu depan berderit, Arman baru pulang. Aku buru-buru menyeka wajahku, menyembunyikan hasil lab itu di balik bantal. Tubuhku masih lemas, tapi aku mencoba berdiri. Wai, kok belum tidur? Suaranya santai, seakan tidak ada badai yang tengah aku hadapi. Aku menatapnya dengan mata sembab. Lidahku keluh, tapi akhirnya kata-kata itu meluncur juga. Mas, kamu sakit? Arman menoleh, keningnya berkerut. Maksudmu apa? Aku terisak, lalu mengangkat lembar hasil lab itu. Ini, Mas, aku nemu di laci meja kerja kamu. Jangan bohong lagi. Kamu positif HIV. Wajah Arman seketika pucat pasi. Tatapannya liar, seperti hewan yang terjebak. Ia melangkah cepat ke arahku, mencoba merebut kertas itu, tapi aku menahannya dengan sisa tenaga. Kasih aku itu, bentaknya. Aku mundur sambil menangis keras. Jangan sentuh aku, Mas. Jangan pernah lagi. Jadi selama ini semua kebohonganmu, semua pengkhianatanmu, bukan cuma menghancurkan hati aku, tapi juga membahayakan nyawa aku. Arman terdiam, napasnya tersengal. Wai, dengar aku dulu. Aku nggak mau dengar. Suaraku pecah. Berapa banyak perempuan yang kamu tiduri? Mas? Maya bilang kamu juga sama pasien, sama suster. Kamu pikir aku nggak tahu? Dan sekarang, kamu pulang ke rumah ini, tidur sekasur sama aku, seakan-akan nggak ada apa-apa. Kamu tega. Air mataku jatuh semakin deras.
Tubuhku gemetar hebat. Arman akhirnya terduduk di sofa, wajahnya tertutup kedua tangan. Suaranya parau. Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu. Why? Aku menatapnya dengan jijik. Tapi nyatanya kamu sudah menghancurkan segalanya. Bukan cuma pernikahan kita, tapi juga hidupku. Malam itu aku menangis sampai habis suara. Sementara Arman terdiam membisu, tak mampu lagi memberi jawaban yang bisa menenangkan hatiku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa pernikahan ini sudah runtuh sepenuhnya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Hasil lab yang kutemukan, air mata Maya yang masih membekas dalam ingatanku, dan kebohongan demi kebohongan Arman bercampur menjadi pusaran gelap yang menyesakkan dada. Aku duduk di tepi ranjang dengan pandangan kosong, sementara Arman terlelap di sofa ruang tamu setelah pertengkaran hebat kami. Aku membuka kembali ponselku, menatap bukti-bukti chat yang pernah kusimpan. Rasa penasaran bercampur sakit hati membuatku kembali menggulir layar. Kali ini aku membaca dengan lebih teliti, lebih dalam. Dan apa yang kutemukan membuatku hampir pingsan. Ada pesan-pesan dari nomor lain, bukan hanya Maya. Pesan dengan nama kontak, Rini pasien, dengan nada mesra yang sama. Rini, Mas, jangan lupa janji kita. Aku tunggu di hotel biasa. Arman, iya, sayang. Aku nggak mungkin lupa. Kamu yang paling bikin aku nggak bisa berhenti. Tanganku bergetar. Aku lanjut membuka galeri tersembunyi di ponselnya, folder yang ternyata diproteksi, tapi bisa kubuka dengan kode yang sama. Di sana, ada foto-foto selfie Arman bersama perempuan lain. Salah satunya mengenakan jas dokter muda. Aku menutup mulutku, terisak tak terkendali. Ya Allah, ternyata benar kata Maya. Bukan hanya satu. Bukan hanya Maya. Arman, suamiku, lelaki yang kuanggap paling setia, ternyata hidup ganda selama bertahun-tahun. Di rumah ia menjadi sosok ayah yang penyayang, suami yang terlihat bertanggung jawab. Tapi di luar sana, ia adalah pria yang menebar pesona dan merayu banyak perempuan, dari pasien yang mempercayainya, sampai rekan kerjanya sendiri. Rina menelponku setelah aku mengirimkan tangkapan layar itu padanya. Suaranya terdengar geram. Why, ini udah keterlaluan. Bukan sekadar selingkuh, tapi dia predator. Bayangin, pasien, suster, dokter muda, semua dia rebut. Kamu harus sadar, orang kayak gini gak pantas kamu pertahankan. Aku terisak. Tapi, Rin, ini ayah dari anak-anakku. Aku takut kalau mereka tahu, hidup mereka hancur. Aku takut mereka malu punya ayah seperti ini. Justru kamu harus lindungi anak-anakmu. Why? Kalau kamu terus diam, mereka bisa jadi korban. Bukan fisik, tapi batinnya. Mereka tumbuh dengan contoh seorang ayah yang berpura-pura sempurna padahal penuh kebusukan. Kamu mau itu terjadi? Kata-kata Rina menamparku keras. Aku terdiam, air mataku tak berhenti mengalir. Keesokan paginya, aku memberanikan diri menatap Arman saat sarapan. Ia terlihat tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan ia masih sempat tersenyum pada anak-anak. Papa hari ini ada operasi besar. Doain ya. Aku menggertakkan gigi, menahan amarah yang mendidih. Saat anak-anak berangkat sekolah, aku menatapnya tajam. Berapa perempuan yang sudah kamu tiduri, Mas? Sendok di tangannya terhenti. Tatapannya berubah kaku. Kamu ngomong apa sih? Why? Aku menggebrak meja. Jangan pura-pura bego. Aku sudah tahu semuanya. Maya sudah cerita. Aku lihat chat sama pasienmu, sama dokter muda itu. Kamu pikir aku buta? Kamu pikir aku nggak bisa buka ponselmu?
Arman terdiam, wajahnya pucat pasi. Aku sudah cukup sabar, Mas. Tapi ini udah di luar batas kemanusiaan. Kamu dokter, kamu bersumpah untuk menyelamatkan nyawa, tapi kamu justru mempermainkan pasien sendiri. Kamu gak cuma hancurin aku sebagai istrimu, tapi juga profesi dan kehormatan yang harusnya kamu jaga. Aku menangis sejadi-jadinya. Tanganku mengepal, tubuhku gemetar. Arman hanya menunduk, tak lagi bisa menyangkal. Dan saat itu aku sadar, pengkhianatannya bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini sudah hidup ganda, kebohongan besar yang ia bangun selama bertahun-tahun, menipu semua orang, termasuk aku yang ada tepat di sampingnya setiap hari. Hari itu aku memutuskan tak bisa lagi memikul aib ini sendirian. Luka batin yang menumpuk, rahasia yang terlalu busuk untuk terus kusembunyikan. Semuanya harus terbuka di hadapan keluarga besar. Aku ingin keadilan, ingin semua orang tahu siapa Arman sebenarnya. Aku menghubungi ayah dan ibuku, lalu juga orang tua Arman. Aku mengirim pesan kepada beberapa saudara, baik dari pihakku maupun pihaknya. Aku tahu langkah ini berisiko. Akan ada air mata, akan ada amarah, bahkan mungkin ada yang tidak percaya. Tapi aku sudah bulat. Sore itu, ruang tamu rumahku penuh. Kursi-kursi kayu ditarik hingga ke pojok, meja besar dipenuhi penganan seadanya yang kusiapkan untuk menutupi rasa gugup. Anak-anak kukirim menginap di rumah Rina, agar tidak mendengar semua percakapan ini. Ayahku duduk dengan wajah tegang, rahangnya mengeras. Ibuku memegang tangannya erat, mencoba menenangkan. Sementara orang tua Arman, Pak Budi dan Bu Ratna, masih terlihat bingung, menatapku bergantian. Saudara-saudara kami duduk berdesakan, suasana hening, hanya suara kipas angin tua yang berderit memecah keheningan. Arman duduk di kursi paling ujung, wajahnya pucat, kemejanya kusut. Matanya enggan menatap siapapun, hanya menunduk sambil mengetuk-ngetukkan jarinya ke lutut. Aku menarik napas panjang. Jantungku berdegup kencang, tapi aku harus mulai bicara. Terima kasih semuanya sudah datang. Aku minta maaf kalau sore ini akan terasa berat, tapi aku nggak bisa lagi menutupi semua kebusukan yang sudah bertahun-tahun terjadi. Semua mata tertuju padaku. Tanganku gemetar, tapi aku mengeluarkan beberapa lembar kertas yang sudah kusiapkan. Ini, aku menunjukkan selembar hasil lab dengan logo rumah sakit tempat Arman bekerja. Suaraku bergetar, hasil tes kesehatan Arman. Ia positif HIV. Suara terkejut terdengar bersamaan. Ibunya Arman langsung menutup mulut dengan tangan, matanya membelalak. Astagfirullah. Arman, ini apa? Arman terdiam. Wajahnya makin pucat, peluh dingin membasahi keningnya. Aku melanjutkan, mengeluarkan ponsel dan menunjukkan beberapa tangkapan layar. Ini bukti pesan singkat antara Arman dengan Maya, pemilik toko. Dan bukan hanya Maya, ada juga pasiennya, bahkan dokter muda di rumah sakit. Semua ada di sini. Aku meletakkan ponsel di meja, memutarkan beberapa foto. Suara lirih terdengar dari para saudara, beberapa menutup wajah, beberapa lain menggeleng tak percaya. Ayahku menghentakkan tangannya ke meja hingga gelas bergetar. Kurang ajar kau, men. Selama ini kau buat anakku menderita, sementara kau main perempuan di luar. Dan sekarang kau bawa penyakit mematikan itu ke rumah. Arman mengangkat wajahnya, suaranya pelan, serak. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa lagi? Bentak ayahku. Apa kau kira kami buta? Bukti sudah jelas. Bu Ratna, ibu Arman, menangis terseduh. Ia memandang anaknya dengan tatapan campuran marah dan kecewa. Arman, apa benar semua ini? Kau tega? Istrimu setia menunggumu di rumah, membesarkan anak-anakmu, dan kau balas dengan ini. Arman membuka mulut,
tapi kata-katanya tercekat. Aku hilaf, Bu. Aku salah. Aku nggak bisa tahan godaan itu. Ayahku menoleh padanya, matanya menyala penuh murka. Godaan? Kau pikir alasan murahan itu bisa menebus penderitaan yang kau buat? Kau bukan cuma hina sebagai suami, tapi juga mencoreng profesimu sendiri. Tidur dengan pasien? Dengan rekan kerja? Kau sudah tak punya harga diri lagi, men. Suasana makin panas. Beberapa saudara berusaha menenangkan, tapi tangisan Bu Ratna makin keras. Pak Budi hanya duduk kaku, wajahnya merah padam, seakan tak percaya anak lelakinya sanggup melakukan hal sekeji itu. Aku sendiri sudah tak mampu lagi menahan air mata. Mas Arman, selama ini aku bertahan karena percaya. Aku menutup mata pada semua kabar, aku menepis gosip. Tapi kenyataannya jauh lebih buruk dari yang bisa kubayangkan. Aku bukan cuma istri yang dikhianati, aku juga korban kebohonganmu. Dan anak-anak kita, mereka akan jadi korban selanjutnya kalau aku terus diam. Arman menunduk, wajahnya terkubur di kedua telapak tangannya. Hening menyelimuti ruangan beberapa detik, hanya terdengar isakan Bu Ratna. Lalu ayahku berdiri, menepuk pundakku. Cukup, Wai. Kau sudah berjuang terlalu lama. Jangan biarkan hidupmu hancur lebih jauh. Kami semua di sini saksinya. Kau harus ambil keputusan sekarang. Aku menoleh pada Arman yang masih terdiam. Dadaku sesak, tapi dalam keheningan itu, aku tahu, titik balik hidupku sudah di depan mata. Malam itu udara begitu berat, seolah langit pun ikut menanggung beban di dadaku. Rumah terasa lengang, hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas. Di meja ruang tamu, berkas perceraian terbentang. Tanganku bergetar saat memegang pena, sementara pikiranku berkecamuk antara amarah, kecewa, dan rasa kehilangan. Arman duduk di depanku, wajahnya kusut, matanya merah. Ia tak banyak bicara sejak pertemuan keluarga kemarin. Bahkan kini, sorot matanya kosong, seperti pria yang kehilangan segalanya. Aku menarik napas panjang, lalu bersuara pelan tapi tegas. Mas Arman, aku sudah cukup jadi korban. Aku nggak bisa lagi terus bertahan di rumah tangga yang penuh kebohongan. Aku ingin hidupku tenang, dan aku nggak mau anak-anakku rusak karena ulahmu. Tangisku pecah saat kalimat itu keluar. Aku meraih pena, menandatangani berkas perceraian dengan tangan bergetar. Arman menunduk, menatap tangannya sendiri. Bibirnya bergerak, lirih. Wai, tolong, jangan lakukan ini. Aku janji akan berubah. Aku menatapnya lama, mataku sembab, tapi hatiku sudah kering dari rasa percaya. Berubah? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah aku tahu tentang Maya, pasienmu, suster-suster itu, bahkan penyakit yang kamu bawa pulang? Mas, apa kamu pikir ada ruang untuk janji lagi? Arman terdiam. Dadanya naik turun, seperti sedang menahan tangis yang tak mau keluar. Anak-anak, suaranya serak, hampir berbisik. Kalau kamu ceraikan aku kehilangan mereka. Aku menutup mataku, mencoba meredam rasa iba yang mulai muncul, tapi segera kuingat luka yang ia torehkan. Aku membuka mata dengan tatapan tegas. Anak-anak butuh ayah, Mas. Tapi bukan ayah yang seperti ini. Bukan ayah yang lebih sibuk dengan nafsunya sendiri daripada keluarganya. Kamu tetap bisa ketemu mereka, tapi jangan harap aku akan biarkan mereka tumbuh dengan kebohongan. Air mata menetes di wajah Arman. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terbongkar, ia benar-benar terlihat hancur. Tangannya gemetar, meraih berkas itu, tapi akhirnya hanya menunduk. Aku salah, Wai, aku salah besar. Suaranya pecah. Aku kira aku bisa sembunyi, bisa bagi hidupku, tapi ternyata aku malah kehilangan segalanya. Aku menahan tangis, menguatkan hati. Kamu gak cuma kehilangan aku, Mas. Kamu juga kehilangan rasa hormat semua orang. Orang tuamu, keluargaku, sahabat-sahabatmu, semua tahu siapa kamu sebenarnya. Suasana kembali hening. Aku menatap tanda tangan di kertas itu, akhir dari belasan tahun pernikahan yang dulu kuanggap sempurna. Aku bangkit, menatap Arman untuk terakhir kalinya malam itu. Mulai malam ini, aku bukan lagi istrimu.
Aku cuma ibu dari anak-anakmu. Semoga kamu bisa hidup dengan pilihanmu sendiri, tanpa menghancurkan orang lain lagi. Arman masih menunduk, tubuhnya terguncang oleh tangis tertahan. Aku melangkah pergi ke kamar, meninggalkannya sendiri di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, meski air mataku jatuh tanpa henti, ada rasa lega yang mengalir di dadaku. Luka itu masih dalam, tapi setidaknya aku sudah memilih untuk berhenti disakiti. Kini aku, Juwita, menjalani hari-hari tanpa lagi status sebagai istri seorang dokter ternama. Gelar itu hilang, tapi aku tidak merasa kehilangan. Justru aku merasa lebih ringan, meski perjalanan ini penuh luka. Aku bangun pagi menyiapkan sarapan untuk anak-anakku, mengantar mereka sekolah, lalu mengisi waktuku dengan pekerjaan kecil yang bisa kulakukan dari rumah. Tak ada lagi sosok Arman yang dulu sering dielu-elukan tetangga, tak ada lagi senyum manis penuh kebanggaan ketika aku berjalan di sampingnya. Tapi aku sadar, itu semua hanya topeng. Yang tersisa sekarang adalah kenyataan, aku seorang ibu tunggal yang harus berdiri tegak. Anak-anakku sering bertanya, "Bu, kenapa ayah nggak pulang lagi?" Setiap kali pertanyaan itu muncul, hatiku diremas-remas. Namun aku hanya tersenyum dan berkata, "Ayah sibuk, Nak. Tapi kita tetap punya keluarga yang utuh, selama kita saling sayang." Mereka belum perlu tahu kebenaran yang terlalu kelam untuk usia mereka. Aku belajar mencintai diriku sendiri. Luka itu memang belum hilang, bekasnya masih menganga di hati. Tapi aku sadar, aku tidak bisa terus membiarkan luka itu membusuk. Aku harus menjadikannya bagian dari kekuatanku. Harga diriku lebih berharga daripada mempertahankan pernikahan yang penuh pengkhianatan. Arman, kabar terakhir yang kudengar, ia dikeluarkan dari rumah sakit karena kasus etikanya terbongkar. Banyak pasien melaporkan kelakuannya. Namanya tercoreng, reputasinya hancur. Ia kini hanya bayangan dari sosok yang dulu diagung-agungkan. Lebih menyedihkan lagi, penyakit yang ia dapatkan dari kebejatannya sendiri semakin menggerogoti tubuhnya. Kadang aku merenung, menatap foto lama kami yang masih kusimpan. Ada rasa sakit, ada amarah, tapi juga ada rasa syukur. Karena dari semua penderitaan itu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Aku bukan wanita lemah yang bisa dipermainkan. Aku adalah ibu, perempuan yang tetap bisa berdiri meski dunia mencoba menjatuhkanku. Hari ini, ketika aku menutup pintu rumah setiap malam, aku tahu satu hal, aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Aku hidup dalam kebenaran yang kupilih sendiri. Dan itu jauh lebih berharga daripada kebahagiaan semu yang dulu pernah kupeluk.